Mulai Ki. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan praktikum analisis dan perancangan perangkat lunak mengenai modul 4, yang dimana akan membahas proses bisnis modeling yang berpacu pada activity diagram. Dan proyek kita tentunya yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB. Nah, di kelompok 7 diketuai oleh Puji Sudaryanto dengan NIM 165. Kemudian ada saya, Rifki Pratama Junior 157. Ada Rimbu Tegar Senjawati 159. Kemudian ada Umbur Ronald Hungababa 160 dan yang terakhir Irfan Asendra 162. Oke. Sebelum ke activity diagram, di sini ada pengertiannya dulu yang akan dibacakan oleh Irfan Asendra. Kepada Irfan dipersilakan. Pendahuluan yang pertama yaitu pengertiannya, diagram activity adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Diagram ini dapat pula menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis mengalami perubahan yang awalnya manual menjadi berbasis komputer, namun tidak merubah inti dari proses bisnis tersebut. Diagram ini adalah diagram yang untuk mengetahui behavior sistem secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen sistem melalui aliran kontrol di antara aksi-aksi yang dilakukan sistem. Komponen utama activity diagram adalah node aksi atau aksi node, dipresentasikan dengan suatu persegi panjang dengan sudut bulat yang berhubungan dengan suatu tugas yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan titik hitam dengan lingkaran hitam adalah final node yang mengindikasikan akhir dari aktivitas. Activity diagram melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya dengan memberikan representasi grafis dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Beberapa simbol notasi yang digunakan adalah yang pertama, start dan stop. Start digunakan untuk memulai aktivitas dan stop digunakan untuk mengakhiri aktivitas. Start ditandai dengan simbol lingkaran berwarna hitam. Stop ditandai dengan dua lingkaran hitam dan putih. Lingkaran luar berwarna putih dan lingkaran dalam berwarna hitam. Yang kedua ada decision making. Decision menggambarkan beberapa pilihan jika pada suatu aktivitas memerlukan suatu kondisi tertentu. Decision dalam aktivitas dimulai ketika aktivitas menanyakan pertanyaan tentang aliran aktivitas. Decision digambarkan dengan simbol belah ketupat. Misalnya di bawah ini menanyakan apakah isi dari tank masih dalam level yang aman. Jika masih dalam batas toleransi, maka aliran aktivitas menuju ke stop. Sedangkan jika akan mengeluarkan bunyi alarm, stop. Sedangkan jika tidak akan mengeluarkan bunyi alarm. Match menggambarkan penggabungan aliran aktivitas. Ketika terjadi percabangan aktivitas, pada saat terjadi decision, match digambarkan dengan penyatuan aliran aktivitas. Misalnya contoh di bawah ini, terjadi match dari 3 aliran dan menyatu menjadi satu aliran untuk menjalankan log system event. Yang ketiga ada partition. Partition atau partisi digunakan untuk memisahkan aktivitas berdasarkan wewenang dari aktor berdasarkan pekerjaannya dalam melakukan aktivitas pada sebuah sistem. Yang keempat ada fork dan join. Fork dan join digunakan untuk sinkronasi, yaitu aliran proses dapat berjalan paralel, tidak saling menunggu proses lain. Fork digunakan untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel, sedangkan join untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Oke, sekarang langsung ke activity diagram pendaftaran akun. Ini yang pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada dua tabel peserta
calon peserta sama sistem. Yang pertama, calon peserta akan memilih menu pendaftaran. Kemudian sistem akan menampilkan menu pendaftaran. Lalu setelah menampilkan menu pendaftaran, akan tampil form pendaftaran, di mana isinya seperti alamat, nama, dan lain-lain, juga nilai ya. Terus mengisi semua kolom yang tersedia. Nah, si peserta ini masih isi form ini. Kemudian ketika sudah semua terisi, menekan tombol daftar. Lalu jika sudah, sistem akan mengkonfirmasi. Setelah itu, setelah tampil pesan konfirmasi, ada dua pilihan yang tadi di decision. Kalau misalnya pilihannya iya, maka sistem akan memeriksa kelengkapan form. Tapi jika tidak, maka akan kembali lagi ke menu awal yang itu form pendaftaran yang tadi. Terus jika sudah, tampil pesan pendaftaran berhasil dan sistem akan menyimpan data peserta ke database. Oke, itu ya activity diagram menu pendaftaran. Kemudian yang kedua ada activity diagram login. Peserta akan membuka web penerimaan siswa baru dan sistem akan menampilkan halaman web sistem penerimaan siswa baru. Setelah tampil halaman utama untuk peserta, peserta mengisi NISN dan password dan sistem akan mengkonfirmasi. Lalu tidak dikonfirmasi dulu tapi menekan tombol login, baru sistem akan mengkonfirmasi, kemudian memeriksa kelengkapan form, validasi NISN dan password. Nah di sini tuh baru nih login, udah login, akan tampil pesan selamat datang. Dan yang selanjutnya, activity diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindu. Rindu dipersilakan. Untuk yang ketiga yaitu activity diagram mengisi biodata. Yang pertama, siswa pilih menu akun saya dan pilih menu biodata. Kemudian sistem akan menampilkan menu biodata. Setelah itu, maka tampil form biodata. Kemudian, siswa atau calon peserta didik baru akan mengisi semua kolom yang tersedia, seperti NIS, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian, menekan tombol simpan. Setelah ditekan tombol simpan, maka sistem akan melakukan proses konfirmasi. Setelah melakukan proses konfirmasi, maka akan muncul tampil pesan konfirmasi. Selanjutnya ada pilihan yaitu iya dan tidak. Jika iya, maka akan memeriksa kelengkapan form. Jika tidak, kembali lagi ke menu sebelumnya, ke tampil form biodata. Setelah itu yang terakhir, tampil pesan pendaftaran berhasil. Maka data tersebut akan disimpan di database. Selanjutnya yang keempat ada melihat hasil seleksi. Pertama, peserta membuka menu hasil seleksi, lalu sistem akan menampilkan menu hasil seleksi. Kemudian setelah itu akan tampil halaman seleksi. Setelahnya, peserta mengisi NISN dan nomor peserta. Kemudian menekan tombol cek hasil seleksi. Setelah itu, sistem akan memeriksa kelengkapan form dan validasi NISN. Oke, untuk activity selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Puji, silakan. Baik, yang berikutnya yaitu ada activity diagram mencari data peserta untuk operator. Pada panitia yang pertama, membuka menu peserta. Lalu sistem akan menampilkan menu peserta, lalu tampil data peserta, dan panitia mengetik nama peserta atau NISN di kolom pencarian. Tekan enter, maka sistem akan memproses pencarian data peserta. Dan data peserta akan tampil yang dicari. Kemudian yang keenam ada activity diagram mengubah status pendaftaran.
Pada panitia yang pertama memilih menu peserta, lalu sistem akan menampilkan menu peserta dan tampil data pesertanya, kemudian menekan tombol ubah status pendaftaran, lalu melakukan konfirmasi, proses konfirmasi, dan tampil pesan konfirmasi. Bila ditekan iya, maka melakukan proses perubahan status pendaftaran. Jika tidak, maka tampil data peserta yang sebelumnya. Bila sesudah melakukan proses perubahan status pendaftaran, akan disimpan ke database dan ditampilkan pesan pendaftaran berhasil diubah. Nah, Oke, Puji lagi. yang ketujuh yaitu activity diagram mengubah status seleksi. Pada panitia yang pertama memilih menu peserta, sistem akan mengarahkan dan menampilkan menu peserta, lalu tampil data pesertanya, kemudian tekan tombol ubah status seleksi, maka akan tampil pesan konfirmasi. Setelah melakukan proses konfirmasi, jika tidak, maka data peserta tidak berubah. Jika iya, maka proses perubahan status seleksi akan disimpan langsung ke database dan menampilkan pesan bahwa pendaftaran berhasil diubah. Lanjut. Yang Oke, aktivitas selanjutnya dijelaskan oleh Umbu. Silakan Umbu. Aktivitas selanjutnya yaitu peserta PSBB yang menambah pengumuman. Peserta PSBB, peserta akan pilih menu pengumuman, lalu sistem akan menampilkan halaman menu pengumuman. Selanjutnya tampil data pengumuman, lalu menekan tombol tambah, nanti akan menampilkan form pengumuman, terus mengisi judul dan isi pengumuman. Lalu menekan tombol simpan, maka sistem akan melakukan proses konfirmasi. Lalu selanjutnya tampil pesan konfirmasi. Jika berhasil, maka sistem akan memeriksa kelengkapan. Jika tidak, akan kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya menyimpan ke database. Sistem akan menyimpan ke database dan menampilkan tampil pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya, aktiviti diagram mengedit pengumuman. Serta pilih menu pengumuman, maka sistem akan menampilkan halaman menu pengumuman, lalu tampil data pengumuman, terus menekan tombol tambah, maka akan menampilkan form pengumuman, lalu mengisi judul dan mengisi pengumuman yang baru, menekan tombol simpan, maka sistem akan melakukan sistem konfirmasi. Selanjutnya akan tampil pesan konfirmasi. Jika berhasil, akan memeriksa kelengkapan form. Jika tidak, akan kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya sistem akan menyimpan ke database serta akan tampil pesan data berhasil disimpan. Oke, akhirnya tabel kontribusi akan dibacakan oleh Irfan Asendra. Untuk tabel kontribusi di kelompok 7, yang pertama ada ketua kelompok kita, Puji Sudaryanto. Kontribusinya itu mencari simbol-simbol.
Yang kedua ada Rifki Pratama Junior. Kontribusinya membuat laporan. Lalu yang ketiga ada Rindu Tigar Senjawati, membuat diagram dalam laporan. Yang keempat ada Umburona Lungababa, pantau kinerja. Dan kelima, Irfan Asendra, sayangan saya sendiri, mencari pengertian dalam laporan. Terima kasih. Oke, itu activity diagram. Yang sebelumnya kita membahas di modul sebelumnya tentang use case diagram dan use case skenario. Sekarang lebih ke activity diagram. Jadi aktivitas diagram itu seperti apa. Yang sebelumnya tuh kita membuat use case diagram, lalu use case skenario. Sekarang use case activity diagram seperti ini. Nah, ini yang segitiga yang bentuknya belah ketupat, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Irfan. Yang namanya itu ada di atas. Boleh Ji ke atas dulu. Terus juga ada. Nah, namanya tuh decision. Nah, ini yang bentuknya belah ketupat tadi. Kemudian yang start dan stop tuh itu tuh yang hitam. Nah, yang hitam ini tuh start. Yang bawah itu namanya pop. Terus di sini tuh lebih ke bagaimana user atau user pengguna yang akan menggunakan sistem dan sistem yang bekerja. Jika ada tambahan silakan, boleh, ada yang mau nambahin? Mungkin cukup. Nah, untuk activity diagram di sini juga paling seperti pada umumnya, dan karena kita sistem informasi penerimaan peserta didik baru, yang dimana ada sistem pertama activity diagram login, terus mengisi data, lalu juga ada melihat hasil seleksi, yang dimana itu penentuan banget ya untuk para peserta. Lalu ada mencari data, terus mengubah status pendaftaran, ada mengubah status seleksi, juga ada menambah pengumuman dan mengedit pengumuman. Di situ udah lengkap sih sebenarnya, tapi masih banyak, masih bisa lengkap lagi. Terus juga intinya sih yang pertama tuh yang paling utama itu adalah pendaftaran akun, login, sama mengisi biodata. Itu sih yang utama yang harus ada di sistem informasi penerimaan peserta didik baru tuh di situ. Itu yang harus ada gitu ya. Terus juga admin sih paling. Oke, segitu aja dari kelompok 7 mengenai activity diagram tentang atau proyekan sistem informasi peserta didik baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.